Selamat pagi anak-anak semuanya. Sotihotu Namo Buddhaya. Terima kasih pada hari ini Ibu mendapat kesempatan untuk sharing Dhamma pada kegiatan Dhamma kelas Sekolah Dharma Widya. Konsisten dalam belajar, semangat dalam Dhamma. Ya, pada kesempatan hari ini Ibu mau membahas tentang memahami hukum perubahan, ya. Usia tua, sakit, dan mati. Mengapa hidup harus mengalami usia tua, sakit, dan mati? Nah, pertanyaan seperti itu sering muncul dalam diri kita, ya. Tua, sakit, dan mati hanyalah proses. Dalam Parita Abhinapaccavikanapata, ya, perenungan kerap kali ada kata-kata, aku wajar mengalami usia tua, aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar mengalami penyakit, aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian, aku takkan mampu menghindari kematian. Dalam parita tersebut itu ada tentang usia tua, sakit, dan kematian. Artinya bahwa 3 faktor kehidupan itu, usia tua, sakit, dan mati adalah bagian dari proses hidup. Hidup ini tidak mungkin tanpa usia tua, tanpa kesakitan, dan tanpa kematian. Karena ketiga faktor ini hadir dalam kehidupan selama masih ada proses kelahiran dan kematian yang terus berulang. Itu sebabnya ketiga hal ini, usia tua, sakit, dan kematian, tidak bisa diatasi oleh siapapun sebelum kita mencapai kebebasan akhir. Kebebasan akhir yang biasa kita sebut, ya, yang dikatakan itu nibbana, ya. Jadi orang yang belum bisa mencapai nibbana tidak dapat mengatasi usia tua, sakit, dan kematian. Hanya arahat yang sudah mengatasi usia tua, sakit, dan mati. Ya, jadi usia tua, sakit, dan mati pada diri kita, pada setiap orang itu hanyalah proses, ya, hanya proses perubahan. Proses itu merupakan perubahan, ya. Pikiran yang dapat menyentuh, mengenal, maupun mengerti dengan benar kenyataan terjadinya proses perubahan yang sifatnya alami akan dapat bersikap netral terhadap apapun yang terjadi pada diri kita. Dengan demikian, tidak terdapat beban yang mempersulit pikiran dalam menyadari kondisi nyata yang mengalami perubahan. Pikiran pun itu sesungguhnya proses, ya. Pikiran itu proses perubahan, ya, proses dari perubahan yang nyata sering kita lalui, ya. Kenapa pikiran dibilang proses perubahan? Ya, perubahan yang nyata-nyata sering dilalui oleh pikiran kita. Kadang kita merasa senang, kita kadang merasa gembira, merasa tenang, merasa nyaman, ya. Pikiran kita kadang bisa dijaga dan kadang juga bisa dikendalikan. Tapi justru karena terjadinya perubahan yang tidak menentu, maka kadang-kadang pikiran itu juga tidak senang. Ya, jadi pikiran itu tidak selalu senang. Tapi kadang pikiran kita bisa tidak senang, tidak gembira. Pikiran kadang tidak dapat dijaga, tidak dapat dikendalikan.
Misalkan ya, kita menginginkan barang yang berharga atau barang yang sangat kita inginkan. Kita menginginkan handphone, misalnya handphone yang keluaran terbaru. Apabila kita bisa cepat mendapatkan, maka kita akan merasa senang, pikiran kita menjadi senang, ya. Tetapi kalau keinginan kita untuk mendapatkan handphone tersebut tidak segera terpenuhi, ya, pikiran kita akan menjadi sedih, menjadi tidak senang, ya. Nah, itu merupakan proses yang penuh dengan perubahan. Apabila tadi handphone tidak bisa kita dapatkan, orang tua kita tidak bisa memberikan apa yang kita inginkan, kita akan merasa sedih, merasa kecewa, ya. Nah, proses yang terjadi dalam perubahan itu, prosesnya itu kadang lambat, kadang juga cepat. Karena terlalu cepat, maka kadang sulit dibedakan kalau pikiran itu berubah-ubah. Kadang puas, sebentar lagi merasa tidak puas, nanti merasa puas, merasa lagi tidak puas. Nah, itu pikiran kita yang berubah-ubah dengan cepat, ya. Terlalu cepat pikirannya berubah dari puas menjadi tidak puas, puas lagi, tidak puas lagi. Pikiran kita senang, tidak senang, ya. Itu proses perubahan yang cepat, ya. Berganti-ganti dengan sangat cepat. Itulah perubahan yang berproses dengan cepat, ya, tidak pernah diam, tidak pernah berhenti meskipun hanya 1 detik. Ya, jika terlalu dipikir, maka proses itu rasanya sangat lama, tapi sebenarnya pada kenyataannya itu tidak. Contohnya, kalian sedang belajar di kelas. Ya, kalau kalian tidak suka dengan pelajaran yang kalian dapatkan, ya, saat di kelas kalian tidak suka dengan pelajaran tersebut, pasti kalian sering melihat jam, kapan pulang, kapan waktunya selesai pelajaran tersebut, ya. Padahal waktunya sama. Misalkan kalian tidak suka pelajaran A, kalian lebih menyukai pelajaran B. Waktunya sama, jam pelajarannya sekitar misalnya 2 jam pelajaran, sama-sama 2 jam pelajaran. Karena pelajaran A kalian tidak suka, ya, dalam waktu 2 jam pelajaran itu kalian akan merasa itu sangat lama. Tetapi kalian menyukai pelajaran B dalam waktu yang sama, sama-sama 2 jam pelajaran, karena kalian suka pelajarannya, kalian merasa itu waktunya sangat sebentar, sangat cepat, ya. Nah, itulah yang dikatakan proses perubahan yang cepat dan lambat, ya. Kemudian selanjutnya memahami bahwa perubahan itu berjalan terus, ya. Kita harus berusaha dalam menguasai pikiran dengan mengendalikan diri kita, mengendalikan pikiran kita sebisa mungkin. Dan tidak membiarkan pikiran itu memperbudak diri kita, ya. Jadi apapun yang kita pikirkan itu kita harus bisa mengendalikan. Mengendalikan mana yang kita pikirkan itu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi tidak membiarkan pikiran-pikiran kita yang tidak baik terus itu kita pikirkan, ya. Apabila kita dapat mengendalikan pikiran dengan sebaik-baiknya, maka kita akan dapat memahami bahwa perubahan tidak pernah berhenti begitu saja, ya. Jadi kita harus bisa mengendalikan pikiran kita dengan baik. Selanjutnya, pemahaman yang timbul melalui perenungan.
Sang Buddha mengajarkan kepada kita semua untuk merenungkan bahwa segala sesuatu di dunia ini mengalami proses perubahan yang tidak pernah berhenti. Ya, segala sesuatu di dunia ini tidaklah kekal, atau dalam bahasa Pali biasa disebut dengan anicca. Segala yang ada di dunia itu pasti akan berubah. Ada proses perubahan. Misalnya benda di sekitar kita atau barang yang baru itu tidak selamanya baru. Meskipun barang itu tidak kita pakai, ya lama-lama barang itu juga akan menjadi usam, menjadi rusak. Ya, itu kalau benda. Nah, bagaimana dengan makhluk hidup? Makhluk hidup yang dilahirkan di dunia ini itu akan mengalami usia tua, mengalami sakit, dan juga mengalami kematian. Ada sebuah pernyataan Sang Buddha yang terdapat dalam Kindada Sutta, yaitu bagian dari Majjhima Nikaya. Dikatakan bahwa siapa yang suka memberi makanan adalah pemberi kekuatan. Siapa yang suka memberi pakaian adalah pemberi keindahan. Siapa yang suka memberi transportasi adalah pemberi kemudahan. Siapa yang suka memberi lampu penerangan adalah pemberi kemampuan melihat dengan jelas. Dan siapa yang suka memberi tempat tinggal atau tempat bernaung adalah pemberi segala sesuatu. Tetapi siapa yang suka memberi dhamma adalah pemberi yang abadi. Orang yang suka mengajarkan dhamma, menyampaikan atau mengulang ajaran Buddha itu disebut sebagai pemberi yang abadi. Ya. Kenapa disebut sebagai pemberi yang abadi? Karena ajaran Buddha itu tidaklah berubah. Nah, dari isi Kindada Sutta tadi, ya, apabila kita renungkan pernyataan tersebut dengan baik, semuanya tidak bisa dibawa terus, ya. Semua yang kita miliki itu tidak bisa dibawa terus, meskipun itu benar-benar milik kita. Ya. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang selalu ada pada diri kita, itu tidak bisa dibawa terus oleh kita. Punya kekuatan, punya kekuasaan, kemudian punya pakaian yang mahal, punya rumah yang mewah, punya mobil bagus yang banyak mobilnya, ya. Bagi kita itu hanyalah hak untuk memakai, ya. Tadi mobil bagus, mobilnya punya banyak, rumahnya mewah, pakaiannya mahal. Nah, itu hanya hak pakai saja, ya. Itu tidak bisa dibawa kemanapun, tidak bisa dibawa terus menerus, ya. Tidak selalu bisa dibawa kemanapun kita pergi, ya. Jadi itu hanya hak pakai yang mau tidak mau harus kita lepaskan. Ya, kenapa harus kita lepaskan? Ya, mau tidak mau harus kita lepaskan apabila waktunya tiba untuk berpisah dengan kita. Ya, jadi barang yang kita miliki mau tidak mau harus kita lepaskan apabila barang itu rusak atau barang itu hilang atau kita sudah waktunya meninggalkan dunia ini, ya. Dalam artian kita sudah meninggal, ya. Nah, siapapun yang bisa memahami hal itu dengan baik, maka apapun yang terjadi di sekelilingnya, termasuk dalam dirinya sendiri, akan bisa mengerti dengan benar dan menerima pula dengan cara yang benar. Ya, jadi tidak hanya
benda yang kita miliki, barang yang kita miliki. Orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita sayang itu juga akan berpisah dengan kita. Tidak bisa kita miliki terus, ya. Karena itu tadi, segala sesuatu yang ada di dunia ini tidaklah kekal, ya. Pasti akan berubah. Nah, dari suta tadi, ya, kutipan dari Kandada Sutta tadi, patut kita renungkan, ya, harus kita renungkan sampai pada pemahaman yang benar tentang kenyataan hidup, ya, bahwa hidup ini memang mengalami proses perubahan yang tidak pernah berhenti, ya. Semoga kita bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh, bisa merenungkan proses kehidupan ini dengan sungguh-sungguh. Ya, marilah kita berjuang dengan penuh keuletan dan kesungguhan hati. Ya, demikian apa yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi, Sotihotu, Namo Buddhaya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah!